Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Putri, guru matematika di SMPN 26 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sekolah kami berada di salah satu daerah yang belum terjamah oleh sinyal, tepatnya di Pekon Pagar Dalam. Pada akhir tahun 2022 lalu, sekolah kami mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah sebanyak 15 unit. Dan seiring dengan kurikulum merdeka yang sudah mulai diterapkan pada tahun ajaran ini, paradigma belajar mengajar saya juga mulai berubah. Belajar dari platform Merdeka Mengajar, bahwa salah satu pendekatan yang baik digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap murid dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi dituntut untuk menghadirkan beragam sumber belajar yang dapat mengakomodir kebutuhan murid tersebut. Disinilah tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru harus dapat memfasilitasi kebutuhan murid saya dengan menghadirkan bermacam sumber dan strategi belajar dalam pembelajaran saya walaupun tidak ada sinyal. Saya tertantang untuk dapat memanfaatkan aset sekolah berupa Chromebook dalam menghadirkan berbagai sumber belajar kepada murid saya. Adapun tantangan dalam memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran berdiferensiasi di daerah tanpa sinyal, yaitu yang pertama, murid belum pernah sama sekali menggunakan Chromebook. Yang kedua, memasukkan materi ke dalam Chromebook membutuhkan waktu yang lama karena dilakukan secara manual. Adapun strategi praktik baik yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. 2. Menganalisis asesmen diagnostik. Diperoleh hasil asesmen terhadap non-kognitif yaitu gaya belajar, 60% murid berada pada gaya belajar visual, dan 40% berada pada gaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen kognitif terhadap kesiapan belajar diperoleh 40% murid cukup siap untuk belajar materi relasi dan 60% murid belum siap untuk belajar materi relasi. 3. Merancang pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi yang akan diterapkan adalah diferensiasi konten, proses, dan produk terhadap kesiapan belajar dan gaya belajar murid. 4. Membuat media video pembelajaran, kemudian mendistribusikan ke setiap Chromebook. 5. Merancang tahapan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah merefleksikan praktik baik. Berikut adalah praktik baik saya dalam pemanfaatan Chromebook dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah tanpa akses internet pada materi relasi di kelas 8. Nah, Ibu minta satu orang yang bisa memimpin doa untuk teman-temannya, yuk. Saya, Bu. Oke, ada Irman, silakan pimpin doanya, Nak. Oke, teman-teman. Agar pembelajaran kita ini mendapat berkah, alangkah baiknya kita Simono. Bu. Jadi keren. Agres di Adila. Dokter, Bu. Waduh, mantap. Ini kita akan mempelajari mengenai apa itu relasi dan bagaimana cara menyajikannya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, Ajija. Bisa nggak kalian menghubungkan kumpulan-kumpulan yang sudah kita temukan di dalam video tadi? Ada yang bisa? Ya, Nova, silakan. Bisa, Bu. Oke, apa itu nak hubungannya? Misalnya hubungan kumpulan murid kelas 8 SMP 26 Krui dengan cita-citanya. Oke, luar biasa. Kuat, silakan dikuatkan ya, Nak. Ada yang tahu salah satunya relasi apa? Oke, silakan Ilyas. Ayah dengan anak. Oke, bagus. 3 nama relasi yang ada di lingkungan sekitar kamu.
IPB atau himpunan. Terus syaratnya Saya dapat dibuat dari himpunan A. apa katanya relasi di sini? Oke, gimana sekarang? Mengenai LKPD, ini juga silakan didiskusikan dalam kelompok karena akan sekaligus kita presentasikan. Oke, Nakku? Hubungkan ke siapa? Ya, lalu? Iya, benar. Lalu? Nah, dari hubungan tersebut kita bisa menyimpulkan satu nama relasi. Apa sih Bu nama relasinya? Dari 3 ke 6, 3 ke 9. Apa sih hubungannya mereka? 4 hanya ke 8, ya kan? Tapi 5 hanya ke 9. Ya, pasti hubungan mereka ini ya. Apakah dari apa nanti? Iya benar sekali dari. Jadi kita lihat satu-satu dia anggota-anggotanya hubungannya. Oke, dan kita ambil secara keseluruhan ya. Dilihat ya, saatnya untuk persentase. Nah, kira-kira untuk tugas yang pertama tadi kita disuruh mencari dari dalam video apa itu relasi dan bagaimana cara menyajikan relasi. Yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya angkat tangan. Oke, Adija kelompok berapa nak? Oke, silakan ke depan Adija untuk beri tepuk tangan dulu dong. Sedang persentase kita Mendengarkan. oke, yuk. Relasi adalah suatu hubungan anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi, cara penyajian relasi ada 3. Relasi diagram panah, relasi. Ada berapa cara menyatakan himpunan? 3. Yang pertama, diagram panah. Kedua, Nah, perasaan kamu pada pembelajaran hari ini boleh digambarkan, boleh dituliskan. Hal yang baik yang sudah kamu peroleh dari pelajaran kita hari ini. Baiklah, Ibu. Sampai di sini pelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik pada hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini, Ibu? Hal baik yang saya temukan pada praktik pembelajaran saya ini adalah murid sangat merasa senang dapat belajar dengan menggunakan Chromebook karena selama ini mereka tidak pernah memegang ataupun belajar dengan menggunakan Chromebook. Bahkan sampai ada peserta didik yang sangat termotivasi agar bisa menabung dan bisa membeli Chromebook itu untuk dirinya sendiri. Selain itu juga peserta didik merasa senang dapat menjawab soal dengan benar karena soal-soal tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Dan yang terakhir, murid-murid saya juga senang dengan menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran. Sekian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.